juga kita punya yang namanya istana yang megah, tapi kuncinya kita tak pegang. Kira-kira bisa masuk apa enggak Bapak Ibu? Enggak. Maka yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa pegang dulu itu kuncinya. Minimal kalau belum punya mobil, punya kuncinya dulu Pak. Minimal itu. Biar apa? Ada anggapan orang-orang, wih punya mobil ternyata. Yang penting pegang kuncinya dulu. Maka oleh karena itu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melihat bagaimana kunci sukses dunia akhiratnya Nabi Yahya alaihissalam yang Allah ajarkan di dalam Al-Quranul Karim, surat Maryam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tokohnya di sini adalah Nabi Yahya alaihissalam. Who is? Siapa dia? Siapa Nabi Yahya ini? Nabi Yahya alaihissalam ternyata adalah seorang anak yang begitu didambakan kehadirannya oleh seorang ayah dan ibunya. Sampai-sampai ayahnya yaitu Nabi Zakaria dan juga istrinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika idnada rabbahu nidaan khafiyya, tatkala Nabi Zakaria dan juga istrinya berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat lembut sekali, mengharapkan akan kehadirannya nanti penerus generasi anak keturunan yang soleh, yang solehah. Maka bermunajahlah, ya Allah ya Rabbana, kami ini sudah sepuh, uban sudah di mana-mana, kekuatan sudah mulai loyo, tenaga sudah mulai tak ada. Maka dengan kemukjizatanmu ya Allah, dengan keagunganmu ya Allah, berikanlah kami pewaris, yaitu anak sebagaimana para pendahulu kami. Para nabi yang terdahulu pun diberikan pewaris, yaitu anak keturunan yang soleh, yang soleha. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya kalau kita mau pengen generasi yang soleh, yang soleha, yang harus kita lakukan adalah doa dulu. Pertanyaannya Bapak Ibu sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran anak kita itu termasuk orang-orang yang didoakan oleh kita sebelumnya atau hadir bahkan tanpa adanya doa? Bisa jadi tahu-tahu tiba-tiba hadir gitu kan, nggak doa, nggak apa. Masya Allah, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka ada kritik yang konstruktif, ada orang yang berdoa Rabbana hablana min azwajina itu justru setelah nikah. Padahal mencari pasangan, menjadi yang namanya mencari pasangan hidup itu harus diawali dari sebelum nikahnya. Kira-kira Bapak Ibu kalau pengen punya keturunan yang soleh, yang soleha, carinya di kafe apa di pesantren? Pada suatu saat mungkin diketemukan jodohnya, Allah pertemukan jodohnya pun juga dalam keadaan yang baik, supaya nanti kelak keturunannya juga keturunan yang baik-baik. Kadang-kadang ada orang yang nyari itu sampai jajan-jajan di tempat yang tidak baik. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah berdoa yang begitu luar biasa lembutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yahya diberikan informasi oleh Allah melalui malaikatul Jibril, yaitu malaikat Jibril menyampaikan informasinya kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, doamu dipenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya Nabi Zakaria. Ini benar apa enggak? Karena secara usia, mohon izin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria itu ubannya sudah banyak. Istrinya pun juga sudah menopause kalau tidak salah. Maka kemungkinan itu kecil sekali untuk memiliki punya anak.
Maka oleh karena itu disampaikanlah oleh malaikat Jibril, benar wahai Zakaria, doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikan kami tanda-tanda akan kehadiran anak bagi kami. Maka tanda-tandanya kamu tidak akan pernah bisa berbicara dengan orang, berkomunikasi dengan orang lain, kecuali komunikasinya hanya menggunakan isyarat selama 3 hari 3 malam. Masya Allah. Puasa, komunikasi menggunakan yang namanya isyarat, Bapak Ibu. Dari mulai makan, mau makan, nggak bisa komunikasi dengan istrinya, tak bisa komunikasi dengan para sahabat-sahabatnya. Ini sebagai tanda bahwa benarlah informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Yahya itu akan diberikan seorang anak bernama kelak nantinya adalah ismuhu Yahya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali adalah Nabi Yahya itu hadir karena doanya seorang ayah dan ibunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diceritakan bagaimana proses kelahirannya, bagaimana persalinannya Nabi Yahya alaihissalam. Tahu-tahu di dalam ayat yang ke-12, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Nabi Yahya, ambillah, kata Allah, al-kitaba, karena waktu itu di zaman Nabi Musa alaihissalam, kitab yang diturunkan yang harus dipelajari oleh Bani Israel adalah kitab Taurat. Maka Nabi Yahya pun juga termasuk tafsir menyebutkan bahwasanya bikuwatin itu artinya satu, adanya kekuatan fisik. Peganglah itu yang namanya kitab Taurat itu dengan kekuatan fisikmu, dengan badanmu. Yang kedua, peganglah kitab Taurat itu dengan kekuatan akalmu. Artinya kitab Taurat harus dipelajari. Yang ketiga, ambillah kitab Taurat itu dengan kekuatan imanmu. Maka 3 kekuatan ini merupakan standar utama. Satu, bagaimana kekuatan fisiknya. Yang kedua, bagaimana kekuatan akalnya. Bahkan di dalam suatu keterangan bahwa Nabi Yahya itu mampu menghafalkan setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Taurat. Masya Allah, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu hafalnya Nabi Yahya alaihissalam terhadap yang namanya kitab Taurat, belajar dengan serius apa yang ada di dalamnya, bagaimana cara membacanya, mampu luar biasa. Mohon izin para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang usia anak-anak usia 60 tahun belum bisa baca Quran. Ada nggak Bapak Ibu? Anak-anak usia 60 tahun belum bisa baca Quran. Ada? Ada. Maka oleh karena itu ini Nabi Yahya alaihissalam dari mulai usia belianya, beliau sudah mampu menghafalkan kitab Taurat begitu luar biasa detail. Maka yang kedua dihafal, setelah dihafal dipahami. Setelah dipahami, kemudian diamalkan. Maka bagi kita para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan untuk mempelajari Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran itu dengan makharijul hurufnya, dengan tajwidnya. Setelah dihafal, dibaca, kemudian dihafal. Setelah dihafal, dipahami makna kandungan ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan yang keempat adalah bagaimana mampu kita mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yahya itu begitu luar biasa, kecerdasannya begitu luar biasa, sampai-sampai mampu menghafalkan setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Taurat. Kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan saja ternyata enggak cukup. Harus disertai dengan kekuatan iman.
Kalau imannya lemah, percuma hafal kitab Taurat. Percuma kalau misalnya cuma hafal kalau tidak disertai dengan keimanan. Maka yang paling penting adalah bagaimana cara mengamalkan kitab Tauratnya. Bukan hanya sebatas dihafal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting adalah bagaimana kekuatan imannya. Kadang-kadang ada para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hafal Al-Qur'anul Karim, mampu mengerti akan suatu ilmu pengetahuan, tapi imannya ternyata kurang. Kira-kira para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pejabat kita itu pinter-pinter apa enggak? Pinter-pinter apa enggak, Pak? Pinter. Tapi kenapa kok masih ada saja yang korupsi? Saking pinter. Kenapa kok? Padahal mereka diberikan kecerdasan yang begitu luar biasa, tapi kenapa? Nah, jawabannya karena kurangnya iman. Kalau iman ini sudah melekat di dalam hatinya, tak mungkin seseorang itu mampu akan yang namanya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah kitab Al-Qur'an ini, maknanya adalah dengan kekuatan badan kita, dengan kekuatan akal kita, dengan kekuatan iman kita. Maka setelah belajar itu dengan serius, wa atainahul hukma sabiyya, maka istimewanya Nabi Yahya alaihi salam yaitu diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala dikala usianya masih dalam keadaan belia. Hikmah itu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang berpendapat hikmah ini nubuwah. Ada yang berpendapat hikmah ini adalah kenabian. Artinya ada yang mentafsirkan bahwasanya Nabi Yahya alaihi salam itu mendapatkan nubuwah kenabian itu di waktu usianya masih belia, belum sampai menginjak usia dewasa. Karena rata-rata para nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala usianya adalah usia 40 tahun. Tapi Nabi Yahya alaihi salam istimewanya, dalam suatu keterangan para mufassirin menjelaskan, ada yang menyebutkan usianya pada usia 3 tahun, ada yang menyebutkan usianya menjadi nabi adalah pada usia 12 tahun. Karena kalimatnya disertai dengan kalimat sobiyah. Sobiyah itu untuk ukuran anak-anak yang usianya sekitar dari 0 sampai dengan usia 12 tahun. Artinya masih usia SD, Bu. Usia SD Nabi Yahya alaihi salam sudah diangkat jadi nabi. Usia SD luar biasa. Maka oleh karena itu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki. Apakah kita bisa mendapatkan nubuwah dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak, karena nubuwah itu sejatinya sudah ditutup dengan kehadirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang akan kita dapatkan tatkala kita mempelajari Al-Qur'an dengan benar, mempelajari Al-Qur'an dengan serius? Maka yang akan kita dapatkan adalah hikmah pemahaman yang melekat di dalam diri kita. Maka orang ketika mempelajari Al-Quran, pasti dengan seriusnya, dengan ketekunannya, dengan usaha yang kerja kerasnya, pasti pemahamannya akan melekat. Maka kalau bisa, pemahaman itu adalah orang-orang yang memiliki intelijensia, pengetahuan yang terfokus. Kadang-kadang ada orang yang menyebutkan multi talent. Ya Bapak Ibu ya, multi talent itu artinya banyak sekali kecerdasan yang dimiliki. Padahal untuk menjadi profesor itu tidak mesti banyak. Yang penting cuma cukup 1,
untuk mendapatkan gelar profesor yang penting satu, tapi dikuasai dengan benar-benar. Satu, tapi dikuasai dengan serius. Itu untuk menjadi gelar profesor. Maka oleh karena itu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar Al-Qur'anul Karim. Ada yang belajar mungkin dari segi sosiologinya, ada yang belajar dari segi antropologinya, ada yang belajar dari segi tafsirnya, ada yang belajar dari segi fikihnya. Masya Allah, ada profesor dari segi cabang ilmu fikih, ada profesor dari segi cabang ilmu tafsir. Justru orang-orang yang terfokus mempelajari satu cabang ilmu itulah yang dia mendapatkan hikmah, pemahaman yang melekat di dalam jiwanya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan pemahaman ini mudah-mudahan kalau Nabi itu adalah merupakan Al-Qur'an yang berjalan, setidaknya kita jalan-jalan bawa Quran. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang kita lupa kalau di perjalanan mah bawa Quran. Padahal di setiap santainya kita minimal ada kalimat bacaan-bacaan Quran yang senantiasa kita baca. Kadang-kadang yang kita bawa apa Bapak Ibu? HP. Kadang-kadang yang kita bawa apa Bapak Ibu? Selain HP mungkin power bank. Nah maka oleh karena itu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di dalam hidup ini mudah-mudahan kita mampu membaca Al-Qur'anul Karim sepanjang hayat kita. Kita mampu membaca Al-Qur'an, memahami ayat-ayat yang ada di dalamnya sepanjang usia kita. Kita mampu memahami kandungan-kandungan ayat-ayat yang ada di dalamnya, dan yang terpenting adalah mampu mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ambillah yang namanya kitab Al-Qur'an ini, atau kepada Nabi Yahya adalah kitab Tauratnya, dengan kekuatanmu. Yang kedua adalah dengan keseriusan itu akan menghadirkan hikmah, pemahaman yang melekat. Yang ketiga, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hananan min ladunna. Nabi Yahya itu mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang yang begitu lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka logikanya para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yahya itu punya ayah Nabi Zakaria dan juga istrinya yang berada dalam keadaan usia senja, usia sepuh. Kira-kira secara tenaga bagaimana tuh Bapak Ibu? Kalau usia misalnya usia 3 tahun seperti anak saya itu, seneng-senengnya lari Pak. Lagi seneng-senengnya lari. Kadang-kadang lari sana, lari sini. Kalau usia seperti saya, ngikutin anak saya yang lari-lari, kira-kira enak gak tuh Bapak Ibu? Tapi ini usianya usia Nabi Zakaria yang sudah sepuh, sudah usia senja. Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usia sepuh begitu anaknya lari, dikejar apa dibiarin itu? Dibiarin. Kenapa? Karena usia sudah sepuh sekali, tenaga sudah tak ada untuk kejar-kejaran. Maka apa yang diharapkan oleh Nabi Yahya alaihi salam, keinginan-keinginan yang diharapkan oleh Nabi Yahya alaihi salam, semuanya mendapatkan pemenuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu merupakan timbal balik dari apa yang dihadapkan oleh Nabi Yahya kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah tak mampu lagi memberikan kasih sayang mungkin secara ikut-ikutan lari, tapi Allah memberikan semuanya kecukupan itu kepada Nabi Yahya alaihissalam. Anak yang lain mungkin dalam sekarang mah pengen HP, ngerengek-rengek pengen HP, orang tuanya sudah tak mampu belikan, Allah yang kasih itu langsung HP-nya. Anaknya mungkin ngerengek-rengek pengen sepeda, karena ngelihat temennya pakai sepeda, Allah yang langsung berikan itu yang namanya sepedanya. Supaya apa? Supaya tidak pernah kurang yang namanya Nabi Yahya alaihissalam dalam mendapatkan kasih sayang daripada kedua orang tuanya.
Masya Allah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga keistimewaannya adalah mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung tanpa adanya sedikit pun merasa bahwa kasih sayangnya itu kurang. Maka yang keempat para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa halalan min ladunna wa zakah. Dan keempat adalah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa zakah, kebersihan hati. Jiwanya senantiasa bersih, jiwanya senantiasa tidak pernah tercampuri dengan sesuatu yang kotor. Karena biasanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa yang kotor itu biasanya karena adanya hawa nafsu. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawa nafsu yang begitu luar biasa akan menyebabkan jiwanya menjadi kotor. Pengen ini ngelihat tetangga beli mobil baru, kira-kira pengen beli mobil baru. Ada tetangga beli TV baru, set top box baru, ya, beli set top box baru, ya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hawa nafsu. Makanya ada suatu saat seorang ibu-ibu ngerengek kepada bapaknya, kepada suaminya, wahai ayahku, wahai suamiku, ini tetangga kita nih beli mobil baru. Tuh lihat tuh mobilnya bagus tuh. Oh, ya sudah, kita kan sudah punya mobil. Gak apa-apa, kita beli lagi biar ada dua. Suamiku, tuh lihat tuh tetangga yang depan itu beli motor baru. Kan kita sudah punya satu. Gak apa-apa, kita beli dua, kata istrinya. Kata suaminya, ya sudah kalau begitu, istriku, papa ini baru punya istri satu. Kalau begitu, bolehkah jadi dua? Wah, langsung tuh istrinya terdiam. Oh iya ya, kalau dibalikin susah juga ini katanya kan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati yang kotor itu biasanya karena dipengaruhi oleh hawa nafsu. Maka oleh karena itu, untuk menekan yang namanya hawa nafsu kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka untuk menekan yang namanya hawa nafsu itu, tingkatkan ketakwaannya, maka hawa nafsu itu akan berkurang. Tingkatkan ibadahnya, maka hawa nafsu itu akan berkurang. Tingkatkan nilai religiusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat maksiatnya akan berkurang. Kalau maksiat naik, biasanya takwanya yang turun. Kalau dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya ibadahnya yang lemah. Itu sudah kausalitas timbal balik. Maka oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menekan yang namanya hawa nafsu, kita diajarkan untuk yang namanya saum. Maka saum Senin Kamis perlu kita laksanakan. Ada lagi saum yang namanya ayyamul bid, perlu kita laksanakan. Kenapa? Supaya tujuannya adalah menekan jiwa kita supaya tidak terpengaruh dengan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu biasanya terdorong karena adanya arahan dari godaan setan yang terkutuk. Maka oleh karena itu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan itu menggoda kita dari berbagai arah luar biasa. Dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Digodanya kita itu dengan harapan-harapan yang begitu selangit. Yang di belakang kita digoda dengan berbagai yang namanya jabatan, pangkat. Godaan yang dari kanan kita digoda dengan adanya tahta, harta, wanita. Semuanya menggoda kita. Tapi ada dua tempat yang kosong, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak akan mampu digoda oleh setan. Mana tempat itu? Atas dan bawah. Atas maknanya kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah kita agar senantiasa mendapatkan naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
tatkala kita berada dalam kondisi seperti ini, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian dari bawah maknanya kita senantiasa sujud patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa memperbanyak sujudnya tatkala salat, lalu senantiasa diiringi dengan doa-doa, maka pada saat itu tak mungkin dia mampu digoda oleh setan. Karena keseriusannya, kehusuannya, dia sedang berada dalam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu saat para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang imam yang begitu luar biasa syahdu dan merdunya tatkala didengarkan bacaan-bacaannya. Lalu ada orang yang menangis terseduh-seduh. Suatu saat saya tanya, "Pak, kok bisa gitu kan sambil yang namanya apa? Mendengarkan bacaan imam lalu nangis terseduh-seduh? Kira-kira kiat-kiatnya apa? Tips and triknya apa supaya bisa begitu?" Kata si bapaknya, "Aduh deh, punten ieu mah cenah orang Garut. Deh punten cenah ieu mah. Mohon maaf, kaki bapak tadi keinjak," katanya kan. Sehingga apa? Sehingga nih bapak aduh sakit luar biasa, bukan karena khusyuk ternyata, tapi karena terinjak kakinya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang mungkin pentingnya luar biasa. Karena sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, "Idza ata alayya yaumun," apabila datang suatu hari padaku, "fa azdadu alaihi minal ilmi," aku senantiasa bertambah ilmuku pada hari itu, falam yuqarribuni ilallahi azza wa jalla, tapi tidak mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, fala burika fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Sabda baginda Nabi, hari itu aku tidak pernah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ilmunya banyak, tapi kedekatan dia dengan Allah begitu jauh. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak ilmunya sejatinya harus lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa banyak kualitas keilmuannya, justru dia harus semakin seperti ilmu padi. Apa Bapak Ibu? Semakin apa namanya? Berisi, semakin merunduk. Semakin ada isinya, justru semakin merunduk. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya yang memberikan ilmu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia paham bahwasanya yang memberikan ilmu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali tadi, wa atainahul hukma sabiyya, yang memberikan pengetahuan ini, yang memberikan ilmu ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang dititipkan ilmu itu, maka lebih dekatlah kita kepada orang yang memberikan ilmu itu, karena supaya kita lebih serius lagi dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian seterusnya adalah wa zakata wa kana taqiyya. Yang kelima, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana taqiyya. Tadi kebersihan jiwa. Kemudian yang kelimanya adalah dia termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya alaihi salam termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau seandainya bermaksiat kepada Allah. Takut kalau seandainya menghindari setiap apapun perintah Allah. Takut kalau perintah Allah tidak dilaksanakan, takut kalau larangan Allah malah dikerjakan. Itulah Nabi Yahya alaihissalam. Maka oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan itu merupakan kunci modal utama kita supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, pasti dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi orang yang punya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda takutnya kita kepada makhluk. Kalau takutnya kita kepada makhluk, takut kepada Ustadz Hannibal barangkali, maka akan menghindar dari Ustadz Hannibal karena takut kepada Ustadz Hannibal. Tapi kalau takutnya kepada Allah, semakin dia takut, maka akan semakin dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, garis awalnya adalah bagaimana meningkatkan kecerdasan kita, maka garis akhirnya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, pasti hati kita akan semakin sejuk dan lembut, bahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kedekatan dengan Al-Quran akan semakin melembutkan hati kita. Tapi kalau dia jauh dari Al-Quran, maka semakin keraslah hatinya. Maka kalau anak-anak kita di sekolah, barangkali kalau pengen anak-anak kita menjadi anak-anak generasi yang punya karakter berakhlakul karimah, dekatkan dia dengan Quran, maka insya Allah hatinya akan lembut dan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang repot para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa suatu saat sekarang ini ada gerakan-gerakan, komunitas-komunitas yang organisasi-organisasi tersebut dia mengarahkan dan bahkan mempersempit nilai-nilai agama berada di ruang pendidikan. Bahwa berbicara agama tak boleh di sini. Ada jamnya, jam pelajaran agama bahkan dikurangi. Itu semakin mempersempit nilai-nilai agama. Mungkin yang mungkin modal dasarnya MTS, madrasah dan segala macamnya, dia masih terkukunglah yang namanya terliputi dengan adanya agama. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang umum? Sekolah pendidikan agamanya paling cuma 2 jam sampai 4 jam pelajaran saja. Itu pun kalau kadang-kadang gurunya kagak masuk, gimana tuh Bapak Ibu? Kalau gurunya nggak masuk, bubar tuh anak-anak tuh, Masya Allah. Maka nilai-nilai agama itu justru harus lebih ditekankan pertama kali. Untuk apa? Supaya anak-anak kita lembut hatinya, karakternya berakhlakul karimah, budi pekertinya teratur, terkendali. Makanya banyak generasi-generasi muda kita yang tidak terkendali karena mereka otomatis jauh daripada Al-Quran, jauh daripada agama. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang keenam itu adalah wabarram biwalidayhi. Barron itu maknanya jujur. Arti asalnya barron itu, kalau kita kan memahami birrul walidaini itu artinya berbakti kepada kedua orang tua. Tapi barron itu makna asalnya adalah shadaqah. Artinya adalah jujur. Jujur dalam melaksanakan perintah Allah untuk patuh kepada kedua orang tuanya. Ada para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tatkala dia kecilnya patuh taat kepada kedua orang tuanya, tapi ketika dia sudah punya kemampuan, sudah punya yang namanya harta dan kekayaan, pangkat dan jabatan, orang tuanya malah ditinggalkan, tidak patuh lagi kepada kedua orang tuanya. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Maka oleh karena itu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah wabarron biwalidaini, itu adalah maknanya tatkala dia jujur dalam melaksanakan perintah Allah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, itulah yang diharuskan oleh kita, yaitu jujur dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Bukan karena kebaikan orang tua dahulu kita, bukan karena kedua orang tua kita itu termasuk orang-orang yang kaya. Iya mungkin dulu kaya, tapi ketika jatuh miskin, apakah kita masih patuh dan taat kepada kedua orang tua kita? Masya Allah, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebetulnya orang yang mampu berbakti kepada kedua orang tuanya, dia telah melaksanakan perintah Allah.
Maka jujur pasti para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu berbakti kepada kedua orang tuanya sebetulnya karena dia takut akan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mampu berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau dia tidak takut kepada Allah, tak mungkin seseorang itu mampu hanya sebatas dengan kebaikan kedua orang tuanya, lalu kemudian dia juga termasuk ke dalam orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa barram bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Berbakti kepada kedua orang tua tanpa diselimuti dengan perasaan dan kemampuan untuk bermaksiat kepada kedua orang tuanya. Jabbar itu maknanya punya kemampuan, punya kekuasaan. Asiyya, bermaksiat. Orang yang ketika, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria dan istrinya itu berada dalam usia yang sepuh, tenaganya sudah tidak ada. Maka kalau Nabi Yahya kiranya mungkin, mohon izin, kalau Nabi Yahya melakukan perlawanan lah katakanlah kepada kedua orang tuanya, mungkin dipites saja sudah selesai. Tapi Nabi Yahya alaihi salam menjaga ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mentaati, berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena dia takut kepada Allah, maka dia pun juga termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka tak pernah sedikit pun ada keinginan di dalam hatinya untuk bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Bahkan bermaksiat kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat maksiat itu baru diukur tatkala sudah dilakukan. Betul ya Bapak Ibu ya? Maksiat itu baru dianggap maksiat kalau sudah dilakukan. Kalau ada di dalam hati kira-kira sudah dianggap maksiat apa belum? Belum, karena belum dilakukan. Maksiat itu baru dianggap maksiat kalau sudah benar-benar dilakukan. Baru itu dianggap maksiat. Tapi ini ada di dalam hati, belum sekali dianggap maksiat. Maka Nabi Yahya alaihi salam jangankan dilakukan, di dalam hati pun tak pernah ada perasaan untuk bermaksiat kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin jadi koreksi terhadap kita sebagai anak-anak. Mungkin di dalam ucapan kita mungkin tidak keluar, tapi bagaimana di dalam hati kita? Oh, ketika orang tuanya mungkin, mohon maaf sekali para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sepuhnya, dalam keadaan lemahnya, mungkin harus kita dorong-dorong, bahkan mungkin kotorannya mungkin harus kita bersihkan. Mulut mungkin tidak keluar, tapi bagaimana dengan hati kita? Ngedumel apa enggak itu? Oleh karena itu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yahya alaihi salam itu jangankan terbuat di dalam perilakunya, di dalam hatinya pun tidak pernah ada perasaan untuk mampu bermaksiat kepada kedua orang tuanya. Maka orang tua ini adalah merupakan keramat. Kalau kata Abah Haji Roma Irama, Abah kan kalau bapak-bapak mungkin abang ya kan. Kalau kata Abah Haji Roma Irama itu, bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Maka bila ada sesuatu yang kita takuti, apapun itu, lebih takutlah kita kepada kedua orang tua kita. Maka bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah kepada ibumu. Jika ada sesuatu yang disayang oleh kita, maka sayangilah terlebih dahulu kedua orang tua kita. Kenapa? Jasa-jasa orang tua kita begitu luar biasa. Bahkan kalaupun kita mengeluarkan harta kita sebesar gunung Uhud, ditambahkan lagi sebesar gunung Uhud untuk membalas jasa kedua orang tua kita, tidak akan pernah terbalas jasanya. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap apapun keinginan kedua orang tua kita, maka laksanakanlah. Karena mungkin bisa jadi orang tua itu, mohon izin para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pulang. Anaknya sibuk dalam bekerja, anaknya sibuk dalam mencari ma'isyah, anaknya sibuk dalam mencari gelar kesarjanaan. Orang tuanya pulang. Tatkala memerintahkan untuk pulang itu sebetulnya orang tua kita berada dalam kerinduan kepada kita.
Apakah kita tega kepada kedua orang tua kita, membebani kedua orang tua kita dalam keadaan rindunya kepada kita? Apakah kita tega kepada kedua orang tua kita, tatkala kedua orang tua kita meminta kita untuk pulang, kita masih sibuk dalam bekerja, padahal dulu kedua orang tua kita tatkala kita berada dalam kesulitan, mungkin cebok pun kita berada dalam kesusahan, orang tua kita ketika sedang makan tak pernah memikirkan makannya terlebih dahulu, langsung itu diambil yang namanya anaknya untuk dicebokin terlebih dahulu, lalu kemudian melanjutkan makannya. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selanjutnya, salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi Yahya alaihi salam di hari pada saat dilahirkan, di hari pada saat meninggal dunia, di hari pada saat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 kondisi ini berarti menyatakan bahwa Nabi Yahya alaihi salam itu selamat fid dunya wal akhirah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon izin, ada informasi berkaitan keterangan dengan kematian Nabi Yahya alaihi salam. Informasinya adalah bahwa Nabi Yahya alaihissalam itu wafatnya dalam keadaan dibunuh. Karena perilakunya kaum Bani Israel pada saat itu adalah membunuh nabi-nabi. Maka walaupun mungkin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beberapa tafsir dikatakan bahwa Nabi Yahya alaihissalam juga termasuk ke dalam nabi yang dibunuh oleh kaum Bani Israel, walaupun berada dalam wafat. Walaupun berada dalam wafatnya terbunuh, tetapi kalau bagaimana wafatnya dalam keadaan terbunuhnya syahid. Padahal syahid itu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan keselamatan, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala yang namanya gugur dalam keadaan syahid, sejatinya mungkin terlihat oleh mata kita dia terbunuh dalam keadaan sakit, tapi hakikatnya berada dalam mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya hidup dalam keadaan naungan, bahkan mereka wahum yurzaqun, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita mendengar tentang peristiwa wafatnya Nabi Yahya alaihissalam yang terbunuh, barangkali dilempar ke dalam yang namanya farid yang ada dalamnya tombak-tombak yang terhunus. Maka walaupun dalam keadaan yang demikian, Nabi Yahya alaihissalam tetap mendapatkan keselamatan karena wafatnya dalam keadaan syahid di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.